3, 2, 1. Halo, perkenalkan nama saya Ainaya Fatiatul Hilmi. Perkenalkan, nama saya Azza Nur Mutia. Halo, saya Zikra Fatia Rahma. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nindya Septimadina. Halo, perkenalkan nama saya Sukma Malia Maulid Diva dari kelompok 6. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Adapun perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira tahun 1000 sampai tahun 1500. Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi atau berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah, karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku Code de Commerce tahun 1807. Pada awalnya, hukum dagang berinduk pada hukum perdata, namun seiring berjalannya waktu, hukum dagang mengkodifikasi atau mengumpulkan aturan-aturan hukumnya, sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang sekarang berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum. Adapun sumber hukum dagang sebagai berikut. Yang pertama, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHD. Nah, KUHD ini mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Yang kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata ini mengatur sebuah pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Yang ketiga, ada Peraturan Perundang-undangan. Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hukum dagang. Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Nah, karena sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian dan sumber hukum perdagangan, selanjutnya ada pada contoh perdagangan dalam kesehatan nih. Suplemen vitamin C di masa pandemi COVID-19. Vitamin C merupakan antioksidan kuat sehingga dapat menurunkan stres oksidatif dan inflamasi. Konsumsi sayur dan buah yang tinggi, vitamin C lebih direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan harian. Oleh karena itu, mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, tidak menyentuh muka, dan social distancing masih menjadi cara efektif untuk pencegahan COVID-19.